Pertama-tama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kita masih banyak waktu sehingga kita masih bisa ngobrol-ngobrol santai dalam acara malam ini ya. Iya. Pada malam ini kita akan membahas kaitannya suatu suatu faktor terbesar kaitannya tentang bagaimana negara Jerman itu ikut dalam terjun dan pengaruhnya terhadap Perang Dunia I. Karena dapat kita lihat untuk Perang Dunia I itu sangat menentukan sekali bagi kebijakan dan nantinya juga berpengaruh juga kepada aspek perubahan yang ada di negara-negara baik Eropa maupun di dunia. Oke. Betul sekali. Nah, di sini ada yang pertama ada Danur selaku nanti akan menjadi dia itu adalah yang akan membahas kaitannya Jerman ya Danur ya. Iya, benar. Waktu Perang Dunia I. Oke, Bang. Di sini juga ada Alhan. Alhamdulillah. Alhan ini selaku temannya Danur. Nah, ini. Oke, tanpa berlama-lama, nggak usah kita berbuat formal, tapi kita langsung kita bahas saja. Dengan malam ini ada depan kita kopi ya. Ya walaupun kopi itu ya kita paling tak syukuri, alhamdulillah. Ya, keserakahan itu berasal dari ketidakbersyukuran. Ya, oke. Itu seperti halnya Jerman yang terjadi. Oke, Betul langsung saja. sekali. Kita coba mengobrol kaitannya Jerman. Mungkin dari Alan dulu. Ini Alan kan masih muda, pasti akan masih banyak sekali pandangannya untuk ke depan, apalagi ini merupakan suatu hal yang berdampak. Mungkin Alan mau nanya tentang sama Danur, apa itu Jadi kalau Perang Dunia? mau tanya itu kan Mm. tentang Jerman, kan terbentuknya bangsa Jerman. Itu kan pasti ada dasarnya terbentuknya kekaisaran. Ya, Nah, kalau yang setahu saya, sepengetahuan saya, Jerman itu kan kerajaan kekaisaran yang terbentuk karena unifikasi beberapa kerajaan. Nah, ada menurut Mas Danur atau sepengetahuan Mas Danur itu yang menjadi landasan terbentuknya kekaisaran Jerman. landasannya. Landasan. Jadi yang menjadikan alasan dan kenapa kekaisaran ini sampai mungkin buat terbentuk. Kalau alasannya itu eh, keinginan untuk unifikasi, masanya Jerman itu sebelum menjadi Jerman sendiri kan Prusia atau itu. Nah, Prusia sendiri kan bekas dari Kaisaran Romawi Suci yang terdiri atas beberapa kerajaan dan eh, negara-negara kecil. Jadi unifikasi Jerman di bawah Otto von Bismarck itu biar Jerman itu bersatu dan tidak terpecah belah kayak zaman dahulu. Terjadi setelah Prusia itu geger-geger dan perang sama Prancis, dimana Prancis itu kalah. Habis itu terbentuk si Bismarck jadi kepala negara dan kepala pemerintahan Jerman pada waktu itu. Tapi waktu itu belum Jerman, Prusia pada waktu itu. Jadi kan ini kan kekaisaran Jerman itu terbentuk karena unifikasi. Ada dong kalau misalnya dalam suatu kekaisaran ketika bentuk unifikasi itu kan pasti ada satu kerajaan yang dia tuh menjadi senternya, menjadi tengahnya atau menjadi pusatnya. Berarti yang memusati ini semua dari kerajaan apa? Dari pergabungan Prusia sama Denmark dan beberapa kerajaan lain tuh apa yang menjadi pusat dari Prusia, tetap Prusia. Kenapa bisa Prusia yang menyadari? Karena untuk sejarah Prusia itu sejarah militernya itu juga signifikan. Jadi kalau dilihat dari kemenangan Prusia sebelum gimana ya? Prusia itu perangnya saat waktu perang 7 tahun itu signifikan dampaknya. Dan petinggi negaranya aja juga signifikan, budaya mereka aja juga signifikan. Jadi Prusia itu kayak yang mendominasi gitu loh. Karena mereka itu sudah dari dulu mendominasi, ya sudah mereka dijadikan kayak center, jadikan kayak yang tengah-tengahnya. menyokong pembentukan bangsa Jerman ini berarti Prusia. Iya, Prusia. Prusia itu kayak gimana ya? Cikal bakalnya gitu loh. Ibaratnya kalau
kita jabarkan kayak pembentukan Indonesia itu Prusia itu apa? Kalau Prusia, Iya, RIS mungkin. RIS. Iya, Republik Indonesia Serikat yang di Yogyakarta ibu kotanya itu kan yang masih pakai UUD 1945 kan. Dan sekarang kan seluruh Indonesia pakai UUD itu. Jadi ya paling mendekati ya itu kalau kita mau berbicara perihal perbandingan antara dua kondisi yang berbeda. Berarti kan ini unifikasi dari banyak katakanlah banyak kerajaan atau banyak bangsa. Jelas dong kalau di antara bangsa-bangsa itu kan ada perbedaan terus saat pembentukan negara ini tuh ada nggak perubahan, jadi suatu bentuk kebijakan baru dari kerajaan-kerajaan sebelumnya nggak ada. Oh banyak, kalau mau ngomong satu persatu aja itu malah sulit. Karena apa? Karena ini terbentuk dari beberapa negara-negara dan budaya yang berbeda. Mereka itu juga membuat konstitusi baru yang bisa memayungi semua perbedaan itu. Ya kayak Indonesia kan ada Pancasila kan untuk memayungi. Di sana itu juga ada. Hanya saja saking banyaknya itu kalau mau nyebutin satu persatu itu sangat sulit nanti. Tapi yang budayanya paling berbeda dari yang lain itu budaya Bavaria. Bavaria itu menjadi ikon Jerman karena apa? Itu satu-satunya budaya Jerman yang paling berbeda daripada budaya lain. Bavaria itu dari kerajaan sebelum unifikasi, berarti dari kerajaan Bavaria? Bavaria. Iya, Bavaria itu sudah kayak wilayahnya sendiri dulu Oh. itu. Budayanya aja paling berbeda. Memiliki budaya yang cukup tinggi loh Bavaria itu memang. Gini, jadi juga tadi sudah membahas tentang Prusia ya yang luar biasa tadi itu. Nah sekarang gini, jika kita melihat tentang Perang Dunia I khususnya, itu kan mengawalinya adalah Austria-Hungaria Ya. dengan Serbia yang berkonflik ya pada waktu itu, dengan dibunuhnya pangeran dari Austria-Hungaria. Memang ini pemberontak dari Serbia yang Pangeran Franz Ferdinand itu kan ada datang niatnya itu kan berkunjung ke wilayah Sarajevo itu. Ya. Nah, di situ sebenarnya di alun-alun itu kan sudah terjadi bom. Tapi si Pangeran Ferdinand ini bisa melewatinya. Nah, di sini ya tujuan yang kedua itu Tersesat. dia itu mau mengunjungi, lebih tepatnya mengunjungi Orang yang tentaranya sedang sakit itu. yang sedang menjadi korban karena bom itu. Tetapi salah belokan. Nah, tetapi karena di situ terjadi konflik itu tersesat di dalam suatu gang. Itu yang menariknya di situ. Mobilnya mogok habis Dan itu. pada waktu itu karena mobilnya saking besarnya ya, dengan kualitas yang cukup besar pada waktu itu, tiba-tiba mogok. Nah, itu kesempatan lah bagi siapa yang membunuhnya itu? Pemuda dari Serbia. Ya, berumur 19 tahun. Iya. Namanya siapa? Mungkin Ahlan tahu siapa namanya itu? Ahlan? Sama enggak? Gavrilo Princip. Nah, itu sebenarnya muda, masih muda. Umurnya baru 19 tahun. Tapi karena dia itu memang sudah terdidik dari kaum yang memang dia itu ibaratnya itu kayak dia itu menginginkan kaitannya suatu hal yang baru. Karena pada waktu itu Sarajevo sendiri itu kan masuk wilayah mana? Dan coba, dan tahu nggak? Sarajevo itu masuk Austria Hungaria. Sarajevo itu bukan Australia Hungaria. Bukan. Bukan, masuknya itu kalau sekarang itu Bosnia. Oh, malah sekarang Bosnia. Ya, Bosnia. Nah, Bosnia pada waktu itu kan memang ingin dikuasai Austria Hungaria. Tetapi Serbia itu tidak menginginkan hal itu. Oh, kita lihat dari kacamatanya si Princip ya. Ya, Princip itu seorang idealis atau gimana, Pak? prinsip si Gavrilo Princip. Gavrilo. Dia itu sebenarnya kayak bisa dikatakan seperti ini. Jika kita suatu pemuda yang dia ingin membuat suatu perubahan untuk gerakan separatis. Ya. Gerakan separatisnya itu kaitannya tentang bagaimana agar ya wilayahnya itu tidak bisa dikuasai oleh Austria Hungaria. Karena kan kalau kita lihat Austria Hungaria kan memang dalam bentuk kekaisaran ya. Ya. Gavrilo ini enggak disokong sama Serbia atau Pak? Maksudnya dia bergerak atas sendiri, Ya separatis dia itu separatis. tanpa disokong oleh pemain Serbia sebenarnya. Terus kenapa ada konflik? Kenapa? Karena dia Kan separatis dia itu ya gimana ya, namanya separatis kan dia itu tanpa negara ya. Jadi dia itu ingin ya perubahan pada intinya, perubahan baik itu negaranya di wilayah maupun negaranya. Karena kan gini,
Gavrilo itu kan sebenarnya separatis dari Bosnia. Sedangkan Bosnia itu dikuasai Austria-Hungaria. Oh. Tapi Serbia itu kan ingin menguasai wilayah Bosnia itu. Karena menurutnya Bosnia itu wilayah saya gitu loh. Oh, berarti dia tuh kayak ngadu. Iya, jadi dia itu inginnya Gavrilo Princip itu ya Bosnia itu wilayah sendiri, tidak ikut Serbia, tidak ikut Hungaria. Tapi kan pada waktu itu memang Bosnia itu masih di bawah tirani Serbia, dan Austria-Hungaria itu ingin memperluas wilayahnya, merebut Bosnia itu dari Serbia. Jadi Gavrilo ini pas dia Menembak. membunuh siapa? Si Franz Ferdinand itu pangeran dia mengatasnamakan bangsa yang mana, Pak? separatis dari Bosnia. Separatis dari Bosnia, tapi dia maksudnya kok bisa Serbia yang konflik sama Serbia apa? Nah gini, jadi Austria-Hungaria menuduh bahwa ini Gavrilo Princip ini atas Soalnya yaitu Serbia. atas suruhan dari pemerintah Serbia. Nah, Serbia menolak ini bukan pemerintah saya, tapi Austria-Hungaria tetap menuduh seperti itu. Makanya Austria-Hungaria meletuskan perang dengan ultimatum dari Jerman itu. Nah, Serbia kan nggak terima kalau di perangan, ya, dia minta bantuan kepada Rusia. Itu yang awalnya itu sebenarnya. Di Gavrilo itu memang agak nyeleneh itu dia itu. Mati Pak orangnya, Pak. Mati tempat lah. Nah, iya nanti meninggal dia itu nanti juga. Ini dia langsung ditangkap apa? Ditangkap nanti. Ditangkap dulu. Ditangkap. Jadi untuk proses kaitannya meledaknya Perang Dunia I kan 1 bulan setelah adanya pembunuhan itu Franz Pangeran Ferdinand dan istrinya. Itu kan terjadi pada bulan Juli ya Pak kalau nggak salah. Kalau pembunuhannya penembakannya bulan Iya, Juni. tapi kalau Jadi, meletusnya meletusnya itu itu bulan 1 bulan Juli. setelahnya, Ya, ya. maksudnya. Nah, di sini kan kita dapat melihat nih Austria-Hungaria itu meminta bantuan kepada Jerman. Ya, Yang menjadi pertanyaan saya, sebelumnya itu apakah memang sudah ada kerjasama khusus militer kaitan Austria-Hungaria dan juga Jerman, sehingga Jerman itu bisa membela Austria-Hungaria untuk menghadapi udah ada aliansi sebetulnya. Oke, kan gini Pak, ada aliansi yang namanya Triple Alliance, Ya, terdiri Triple atas Alliance, Italia, Austria-Hungaria dan Jerman. Nah, gini Pak masalahnya itu. Walaupun iya Jerman dan Austria-Hungaria itu memang bestie, tapi kalau dengan Italia itu beda itu. Karena apa? Walaupun Jerman nggak tahu, Austria-Hungaria sama Italia itu punya konflik, yaitu konflik sengketa wilayah. Dan ini tuh menimbulkan perpecahan walaupun mereka itu dalam satu kubu yang sama, aliansi. Nah, perpecahan antara Austria-Hungaria dan Italia ini salah satu pemicu mengapa mereka itu langsung gabung ke aliansi. Dan Austria-Hungaria itu nggak ikut alasan karena nggak ikut perang itu karena alasan gini, mereka bakal ikut perang kalau konfliknya itu bersifat defensif di sisi mereka. Dan karena Jerman itu dan setelah Gavrilo Princip membunuh kan Pangeran Mahkota, kan mereka kan langsung mendeklarasi perang terhadap negara apa tadi, Serbia ya. Nah itu kan dipanas-panasi Jerman juga pas ngirim ultimatum. Karena mereka menolak, Serbia langsung dibombardir. Kan itu pas dilihat Rusia kan nggak terima karena mereka juga sama-sama bangsa Slav. Nah, karena itu Rusia juga ikut mendeklarasi perang. Nah, karena mendeklarasi perang itu, ini kan sudah urgent banget kan kalau bakal ada perang meletus. Italia itu suruh ikut tapi mereka itu berargumen. Konflik yang kita alami bukan konflik defensif tapi ofensif ya, karena itu tadi Jerman memanas-manasi penyerangan terhadap Serbia. Ya benar sekali, dan akhirnya itu kan Italia malah tidak bergabung pada aliansinya Jerman Austria-Hungaria, tapi nanti pada akhirnya dia malah ikut bergabung pada sekutu ya, atau aliansinya Inggris Britania Raya ya. Nah yang menjadi juga ini pertanyaan saya juga, itu kenapa Jerman merasa dia itu yakin dan kuat untuk ikut Perang Dunia I untuk membantu Austria-Hungaria. Padahal jika kita melihat itu kan memang pada waktu kan Jerman cukup unggul ya, tapi kan di situ Serbia itu kan memiliki sekutu dengan Rusia, dan otomatis nanti Rusia kan memiliki sekutu dengan Prancis. Sebelum kamu melanjutkan ini tadi ya, kamu kan sudah menjelaskan kaitannya hubungan antara Jerman dan juga Austria-Hungaria ya tadi ya, Jalur ya.
Nah, di sisi lain, kamu sudah mengetahui belum? Nah, ketika belum terjadinya Perang Dunia I, itu sebenarnya di negara Eropa itu ada 4 negara kekuatan besar di negara Eropa. Udah tahu belum, Nur? Inggris. Enggak, Inggris malah nggak masuk di situ. Wah, malah nggak masuk. Nggak masuk. Kekuatan besarnya itu pertama itu adalah Jerman sedia itu merasa keras paling kuat dan dari segi militer paling bagus pada waktu itu. Benar. Di Eropa itu tidak ada yang bisa ditandingi Jerman pada waktu teknologinya. Yang kedua itu adalah Austria Hungaria. Yang ketiga itu adalah Rusia dan yang keempatnya adalah Turki Utsmani. Sebenarnya 4 faktor itu yang menjadi pada waktu itu memang cukup Itu dia itu memiliki the big four gitu kan. dia memiliki kekuatan pada waktu itu. Kalau Inggris itu kan dia itu kekuatannya mulai meningkat ketika dia itu ikut terjun perang. Tapi sebelumnya itu dia itu kan lebih bersifatnya itu defensif. Oh, jadi kayak mereka itu nggak mau all out war Ya, gitu. dia itu lebih mengarah ke kolonialisme. Jadi lebih mengarah ke dia itu suka kayak ke wilayah luar Eropa untuk kaitannya kan makanya pada waktu Perang Dunia I kan dia masih memiliki kekuasaan di India. Ya, British India Ya, itu kan. dia masih fokus di India sebenarnya dan wilayah Asia Timur yang lainnya. Kaitannya Asia Pasifik lah, pulau-pulau kecil itu. Jadi dia itu malah nggak terlalu karena Inggris pada waktu itu fokusnya yaitu peningkatan ekonomi, kaitannya perdagangan sih. Kalau militer itu ya 4 kekuatan besar itu. Maka dari itu Austria Hungaria itu berani menyerang Serbia. Padahal udah tahu Serbia itu adalah teman mesranya si Rusia. Dan gini, kan Rusia kan deklarasi perang kan ke Austria Hungaria. Ya. Sebuah kewajiban untuk Jerman menyerang Rusia. Tetapi karena Rusia itu temannya Perancis, Jerman juga mendeklarasikan perang terhadap itu tadi Perancis. Jadi kan nambah musuh, Pak. Ini kan kesalahannya Jerman itu sebenarnya begini. Ketika Perang Dunia I meletus, itu kan Jerman otomatis membela bestinya yaitu Austria Hungaria ya. Dan juga si Serbia itu kan karena itu kan memiliki aliansi dengan Rusia otomatis membantu. Nah, di situ kesalahannya Jerman, dia itu menyerang negara netral. Siapa tahu nggak siapa negara netral? Belgia. Belgia itu dia itu tidak ingin kecampur dengan perang, tapi diserang oleh Jerman. Dan gini Pak, netralitas Belgia itu sudah dijamin oleh Inggris. Nah, Belgia itu. diserang, Inggris kan mengirim ultimatum kepada Jerman, tapi Jerman nggak mau mundur. Otomatis tidak peduli Jerman. Inggris masuk. Nah, rencananya Jerman itu begini, dia itu ingin menguasai Prancis, tetapi melewati Belgia terlebih dahulu. Setelah dia itu memukul mundur Belgia, dia dapat dengan mudah untuk menguasai Prancis. Benar. Artinya begitu. Tetapi ketika dia menyerang Belgia, dia malah menambah beban baru. Karena otomatis di situ dia akan mendapat musuh baru yaitu Inggris. Nah, ini menjadi problemnya si Jerman sendiri. Karena dia itu merasa bangsa yang kuat, tapi di sini Jerman ketika dia itu berani berperang dengan Rusia, dia sebenarnya mengetahui Rusia itu memiliki SDA dan SDM sebenarnya bagus. Tapi kalau keunggulan masih unggul Jerman. Si Rusia ini itu dia itu kalau kaitan tentang perang itu lamban. Baik dari logistik militer dan juga teknologi militernya masih lamban. Mobilisasi kan juga lambat karena apa, Pak? Ukuran negaranya kan besar sangat sekali, besar Pak. pada waktu itu memang kan itu masih setelah Rusia nanti kan Uni Soviet jadi negaranya masih cukup besar itu. Nah, mobilisasinya itu cukup lamban. Ditambah lagi nganu, Pak. Kan ada gejolak internal di dalam Rusia yang akan pecah pada revolusi Rusia. Nanti kan itu latar belakangnya menjadi revolusi Rusia menjadi Uni Soviet nanti. Yang aneh itu gini, Rusia melawan Jerman, padahal istrinya Kaisar Rusia aja orang Jerman. Ini yang memang jadi problematik ya. Dan juga ini juga sebenarnya pemimpin Jerman pada waktu itu siapa namanya? Wilhelm kedua. Wilhelm kedua itu kan sebenarnya masih saudara dengan yang namanya Ratu Victoria ya. Dan Nicholas aja cucunya Ratu Victoria. Ya, itu sebenarnya masih milik mereka itu. Tokoh-tokoh negara Eropa itu sebenarnya masih satu keluarga itu. Tapi mereka itu memang berkonflik. Nah, pernah dikatakan pada waktu itu Victoria kaitannya Victoria kan sebagai Ratu Inggris ya pada waktu itu ya. Iya. Ketika berkumpul dengan keluarga dari Inggris,
itu memang William II itu memang agak berbeda. Dia itu sering berbeda pandangan dengan Victoria atau Ratu Inggris pada waktu itu, atau neneknya lah pada waktu itu. Dia itu berpendapat, pernah suatu ketika si William II itu dia itu jadi kayak dia itu kalau sekarang itu beratnya itu dia ke hutan untuk melakukan kayak ini, dia itu mencari kayak buat menembak itu loh, menembak kayak apa? Misalnya menembak burung atau menembak Berburu itu. berburu, tapi pada waktu itu dia terkena cedera. Padahal kan tangan kirinya dia itu Kita kaku. back on track ya untuk Jerman yang pas Perang Dunia I kan Inggris kan udah masuk, sudah masalah besar bagi Jerman. Tapi gini Pak, ternyata Jerman sama Inggris aja sudah ada konflik sebelum itu konflik perlombaan senjata. Ya. Inggris kan British Empire dengan kekuatan militer sama angkatan laut yang masif. Tetapi Jerman itu juga ingin mewujudkan mimpi imperialisme. Jadi mereka itu juga mendirikan koloni di Afrika, Pak. Ya, Afrika benar. Nah, dan mereka itu juga ingin menandingi angkatan laut Inggris. Nah, Inggris kan otomatis kan melihat itu jadi masalah. Angkatan laut mereka ditandingi dengan produksi kapal selam sama kapal perang Jerman secara masif. Nah, bayangin aja, kan sudah bermunculan sama Prancis gara-gara sengketa wilayah. Kan gini, Pak. Jerman sama Prancis hubungannya udah jelek gara-gara sengketa wilayah setelah perang antara Prusia Prancis tahun 1871. Sengketa wilayah itu kan membuat Prancis terdesak mencari sekutu kan untuk membela mereka. Nah, Jerman itu memperburuk kondisi dengan bermusuhan dengan Inggris di perihal perlombaan senjata. Itu kan otomatis Inggris juga mencari sekutu kan untuk menandingi Jerman yang seiring waktu bakal meningkat. Itu hasilnya terdapat suatu perjanjian antara Inggris dan Perancis untuk melawan imperialisme Jerman yang kemudian menjadi salah satu alasan Inggris dan Perancis bersatu untuk menghantam Jerman di Perang Dunia Pertama. Perang Dunia I. Iya. Oke, tapi gini, itu kan si Jerman sendiri itu kan, nah ini sudah masuk pertengahan itu kan ketika Inggris sudah masuk Jerman tadi kan sudah menyerang Belgia dan juga menyerang Prancis tadi ya. Jadi kan sudah mulai bertempur ini dan Inggris sudah mulai datang. Nah, di sini kan ada dua tempat khususnya untuk Jerman berperang di wilayah timur dan wilayah barat. Wilayah timur itu sebenarnya itu wilayahnya Jerman, Austria-Hungaria itu melawan Rusia. Ya. Dan di Jerman itu ada Jerman sendiri yang melawan Prancis, Belgia dan juga Inggris. Nah, di sini sebenarnya Jerman itu sudah mulai unggul. Tetapi ini Austria-Hungaria yang kewalahan menghadapi pasukan Rusia di front timur. Nah, maka dari itu kan Jerman mengalihkan pasukannya yang di barat ke timur. Nah, dari situ menurut pandanganmu itu kaitannya pengalihan itu apakah juga menyebabkan kerugian bagi Jerman pada waktu itu? Ya sebenarnya iya, karena Jerman aja tambah kesalahan lagi. Ya. Kesalahan lagi itu Jerman bermain kapal selam dan menenggelamkan kapal-kapal untuk memutus komunikasi dan pengiriman senjata sekutu. Tapi kesalahan fatal Jerman itu menenggelamkan kapal Lusitania yang berisi warga-warga Amerika. Nah ini kalau kaitannya menenggelamkan kapal sipil ini ketika Jerman itu sudah mulai frustasi dia itu sebenarnya. Frustasi jalur perangnya. Jadi dia itu sudah mulai dia itu juga menyerang, ngebom itu penduduk sipil di wilayah Inggris pada waktu itu. Nah, iya. Nah, di sini sebelum kita bahas ke sini itu sebelumnya ada yang kita lupa. Nah, ketika Inggris sudah mulai datang untuk membantu pihak Jerman, itu ada juga Turki Utsmani dan Bulgaria yang ikut berperan juga. Nah, kamu tahu nggak kenapa Turki Utsmani atau Bulgaria itu bisa ikut perang Dunia I pada waktu itu? Kenapa ikut frontnya Jerman? Kenapa kok nggak ikut frontnya sekutu gitu? Kalau dipikir itu masalahnya Pak.
Kemana pelan orangnya? Mesir yang direbut. Janji Janji. janji wilayah bagi Turki Utsmani jika dia memenangi pertempuran Iya, membantu itu. Jerman. Seperti itu. Janjinya seperti itu. Jerman menjanjikan kepada Turki Utsmani jika dia bisa membantu dan menang, kita akan mendapatkan kekuasaan yang lebih besar di wilayah Afrika. Khususnya ya Mesir tadi itu yang Iya. sampaikan. Tapi akhirnya malah Turki juga berantakan itu kewalahan. Karena juga ada konflik internal itu Turki Iya. sudah sekarat itu Pak sebenarnya. Ya lucunya gini, kamu tahu nggak Alan? Belum tahu ya. Jadi kan Turki itu sebenarnya sudah ibaratnya di ujung tanduk kekaisaran Turki Utsmani, tapi dia itu nekat ikut perang. Nah akhirnya bukan malah dia itu menghasilkan hasil yang bagus sesuai keinginannya, tapi malah menghancurkan kekuasaan Turki Utsmani tersebut. Karena konflik internal sama pemberontakan anti kesultanan kan. Ya itu sudah mulai meningkat sebenarnya dengan pemberontakan anti kesultanan itu sudah mulai tinggi, ditambah dia itu Turki ikut perang, akhirnya malah hancur. Lah itu membuat semangatnya kaitannya pendukung kekaisaran dan pendukung apa? Sultanan. Pendukung kesultanan dan pendukung nasionalisme itu lebih kuat nasionalisme. Nah ini Pak, ini juga ada kaitannya dengan Jerman. Hampir sama kondisinya. Kan kapal Lusitania kan ditenggelamkan. Ya. Otomatis Amerika kan marah Ya. kalau orang mereka yang nggak tahu apa-apa itu kok Orang tiba-tiba sipil. ya sipil mereka nggak tahu apa-apa kok Front tiba-tiba Barat tambah dibom. Amerika. Dah, Amerika kan marah, ngirim ultimatum ke Jerman. Nah, Ultimatum dulu. Jerman kan oke, sepakat mereka berhenti sebentar. Tetapi kalau dihitung ulang, ini Jerman salah mengkalkulasi, dikira Amerika itu juga nggak bakal peduli gitu. Habis itu kapal selamnya, aktivitas kapal selam mendarat dilanjutin lagi. Ya Amerika kecewa kan kalau gini, mereka dikhianati oleh Jerman. Mereka langsung memutus hubungan diplomatis dengan Jerman lalu menyatakan perang dengan Jerman. Tambah satu lagi gara-gara insiden fatal menenggelamkan. Tapi selain menenggelamkan kapal itu juga ada insiden lain kaitannya Amerika ikut perang. Apa Pak? Ketika itu Jerman mengompori Meksiko untuk Meksiko itu menyerang Amerika. Oh iya, hampir saja ya itu Pak. Iya, itu karena itu Amerika juga marah. Kompor-kompor Jerman kepada Meksiko itu menyebabkan Meksiko dan Amerika itu hampir berperang itu sebenarnya. Nah, itu yang menyebabkan Amerika memberikan ultimatum pada Jerman selain dari Lusitania. Lusitania itu. Dan ini Pak, ini arusnya mulai belok ini untuk Jerman. Gini, Amerika kan ikut dan mereka itu mengirim rata-rata 10.000 tentara per hari ke Eropa untuk melawan Jerman. Dan ini kan nanti langsung memulai ofensif besar-besaran. Ya Jerman kewalahan kan, walaupun mereka itu awalnya unggul, ternyata teknologi mereka juga tidak cukup. Karena apa? Jerman itu tidak unggul dalam perihal tank. Ya memang kalau Amerika itu memang dikatakan ya bukan dikatakan ya pada waktu itu memang di bidang karena pada waktu itu kan dia itu produksi militernya sudah cukup tinggi tapi masih dia itu tidak bergerak ya ini bukan tidak bergerak tetapi yang membeli pasukan militer maksudnya pasokan bukan pasukan militer sebelum Amerika ikut terjun perang itu kan baik kubu Jerman maupun kubu Inggris itu yang menyuplai sebenarnya Amerika. Jerman pun membeli alutsista dari Amerika pada waktu itu sebenarnya blok Jerman dan blok Inggris apalagi blok Inggris bersekutu itu otomatis membeli suplainya dari Amerika. Tetapi karena hubungan itu Amerika itu tidak melanjutkan hubungan dengan Jerman. Nah, lebih fokus kepada membantu tadi itu Inggris itu. Dan sekutu. ini kan perangnya kan benar-benar sudah tidak di jalannya Jerman kan. Konflik internal saja juga terjadi Pak. Karena walaupun kaum-kaum tinggi dan beredukasi itu mendukung perang, mereka kan percaya bahwa perang itu bisa mempersatukan bangsa. Tapi gara-gara jalur perang yang sudah arusnya terbalik, itu kan menimbulkan pemberontakan Pak di kota-kota Jerman. Terutama Berlin. Pemberontakan salah satunya itu disebabkan oleh angkatan laut
angkatan laut kan pada demo karena mereka percaya mereka cuma akan mati di laut sia-sia karena Jerman juga kalah. Demo mereka kan juga menyebar kan Pak, menyebar di seluruh Jerman sampai kabar buruk itu datang ke Wilhelm kedua bahwa ini oleh orang-orang terdekat mereka ya. Mereka menyarankan Wilhelm kedua itu untuk turun tahta Pak. Tata. Ya itu memang benar ya, karena sudah pada waktu itu Jerman ini sudah kayak ibaratnya di ujung tanduk ya kaitannya pertempuran ini, karena baik di front timur maupun di front barat itu mereka sudah dipukul mundur sebenarnya. Nah ini tapi lucu juga, ini kan pada waktu Amerika terjun waktu PD1 kan Rusia mengundurkan diri. Kamu tahu nggak alasannya kenapa, Nur? Rusia mengundurkan diri. Iya. Karena Dia- konflik internal kan. Ya. Itu kan wacananya kaum-kaum Bolshevik, apalagi kan itu atas perintah Lenin kan. Iya. Rusia itu mundur. Karena apa, sudah kewalahan. Tsar pada itu sudah meninggal ya, si Tsar itu pas Rusia mundur. Sudah belum toh Pak? Pada waktu itu SAR itu Sudah, yang penting dia tuh sudah turun sudah tahta. turun tahta. Keluarganya sudah diasingkan. Ya, dan ini karena kalau kita melihat Perang Dunia I itu korban terbesarnya malah bukan Jerman, Rusia. malah Rusia di sini itu. Iya. Totalnya itu hampir 10 juta. 10 juta orang meninggal dan itu Iya. sia-sia karena itu Sia-sia. diundurkan. Dan maka dari itu kan membuat ya Rusia dan blok sekutu ya, khususnya itu 10 juta ya. Untuk blok Jerman itu kan hanya 8 juta. Ya emang selisihnya ya 2 juta itu ya 2 juta kan cukup banyak sekali ya pada waktu itu. Hampir 18 juta nyawa melayang karena Perang Dunia I. Dan kaitannya Perang Dunia I ini juga banyak sekali mengubah peta di Eropa. Iya. Dampak yang signifikan bagi Jerman apa menurut kamu yang Menurut saya ya, menurut kamu? setelah itu si Wilhelm kedua kan turun tahta toh. Berapa hari itu setelah dia turun Jerman berhenti? 3 hari atau berapa ya? Ya, Itu kan terjadi perjanjian Versailles. ya. Perjanjian Versailles itu benar-benar melemahkan kekuatan Jerman baik secara politik dan secara militer. Ekonomi juga ya. Ekonomi juga, masalah Jerman itu juga kehilangan wilayah koloninya di luar. Koloninya ya direbut oleh Sekutu. sekutu, khususnya Inggris juga ya pada Iya. waktu itu ya. Dah, tambah lagi Pak, personil militer mereka dibatasi, wajib militer juga dihilangkan dan mereka itu wajib membayar kerusakan perang. Kerugian. Iya, itu Pak akhirnya. Perang Dunia I itu juga tidak hanya menimbulkan negara Eropa saja yang ikut terjun pada waktu itu, tapi seperti negara Jepang, Australia itu juga ikut juga pada waktu itu, dengan dia itu menyerang koloni-koloni Jerman di wilayah Asia Timur Raya. Oh, Papua. Ya, itu diserang oleh Australia, Jepang itu untuk membantu agar koloni-koloni Jerman itu bisa diambil alih oleh pihak sekutu pada waktu itu. Dan juga kaitannya ekonomi itu sangat hancur sekali pada waktu itu Jerman. Sampai-sampai warga masyarakat Jerman itu kan pada waktu itu di Jerman itu banyak sekali ini ya. Kayak itu helm-helm bekas tentara. Nah, itu Dijadikan pot. ya digunakan ulangan. Enggak hanya pot, alat masak Ya, juga. dapur juga itu. Jadi kalau dapur di Jerman itu sangat kuat sekali ya, karena pakai helm yang untuk militer gitu. Itu dipikir-pikir helm bekas orang mati gitu. Ya itu karena memang sangat banyak sekali dan berlimpah pada waktu itu sisa dari Perang Dunia I kaitannya dengan Jerman. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Jerman itu Pak? Apakah kesalahan Jerman itu benar-benar fatal kalau menurut Pak Dian? Sebenarnya kalau dikatakan fatal ya memang pada waktu itu salah strategi ya pada waktu itu, karena kembali lagi Jerman kan merasa dia itu sebagai bangsa dan juga kekuatan militer terbaik pada waktu itu. Kemungkinan besar kalau dia itu fokus untuk berperang melawan Serbia dan Rusia dan tidak menyerang Belgia atau menyerang Prancis, itu kan kemungkinan besar untuk Jerman pada waktu itu menang kan cukup kuat ya. Karena itu Saya lupa tadi. diplomatis militer mereka aja juga salah. Mereka itu niatnya itu ingin menjadi yang terkuat, tetapi itu malah mengisolasi mereka Pak.
Karena apa? Negara lain itu malah takut sama Jerman, jadi ada semacam paranoia yang malah membuat negara yang relasinya friendly-friendly aja itu makin terikat. Apalagi Italia, Pak. Italia kan juga langsung gabung karena mereka sudah nggak mau sekutuan sama Jerman. Ya itu memang dampak yang cukup signifikan ya. Tapi ya dampak itu juga dalam segi negara Jerman juga kan wilayahnya juga banyak wilayah yang terpotong. Kaitannya itu diambil oleh pihak sekutu dan juga koloni dan juga penderitaan rakyatan pada waktu Perang Dunia I itu mereka emang luar biasa pada waktu dampaknya. Sebenarnya dampak Perang Dunia I itu di Jerman ya, tapi juga Seluruh negara yang seluruh negara-negara berpartisipasi. berpartisipasi. Rusia itu Rusia, luar biasa sekali dampaknya iya. pada waktu itu. Mereka aja banyak yang kelaparan, Pak. Apalagi kan kontroversi banget kalau memerangi Jerman tapi istrinya Tsar itu orang Jerman. Nah, Inggris saja, kalau Inggris sama Prancis aja nggak banyak korban jiwa, tetapi Turki Utsmani, wah, itu kan sama ganti pemerintahan gara-gara perang. Ya seperti itu. Padahal kan jika kita lihat kan Rusia yang dia itu ikut blok sekutu, tapi malah hancur-hancuran juga. Kalau yang bloknya Jerman otomatis, nah nanti Austria-Hungaria juga nanti akan menjadi negaranya juga terpisah juga. Kita sendiri, Hungaria Negara sendiri. ketidakstabilan politik. Ya, tidak stabilan politik setelah pasca Perang Dunia I. Untuk nanti juga setelahnya di negara-negara wilayah kaitannya Serbia itu juga nanti akan ada perpecahan. Seperti nanti ada Bosnia juga nanti untuk saat ini ada perang lagi setelah Perang Dunia I. Perang Dunia I itu kan masih ada kaitannya konflik-konflik yang terjadi. Nah, dari sini kan Dari sini ngobrol kita apa yang bisa kita akhiri itu ya bisa ngobrol di sini kan banyak sekali ilmu yang kita dapat ya. Ya. Kalau Alhan menurutmu ketika kita ngobrol ini bagaimana? Saya lebih banyak menyerapi sih daripada menyerapi. ikut berbicara. Karena Cuma baru makanya mulai masuk pertanyaan iya aja. ilmunya. Saya lebih penyerapan aja ya saya di sini. Jadi alhamdulillah dari pertemuan dan diskusi ngobrol santai ini kita banyak bersharing ya. Ya, Kaitannya ilmu yang dipelajari khususnya juga untuk Alhan yang baru belajar kaitannya sejarah ini luar biasa dan Danur juga tambah menyerapi kaitannya Jerman ya. iya alhamdulillah. Jerman. Dan terima kasih untuk Pak Dian sudah menjadi penengah dan penambah informasi yang mungkin akan berguna untuk tes atau Kita hal-hal semua akademis. saya sendiri juga masih belajar. masih terus belajar untuk memperdalam ilmu kaitannya Perang Dunia itu saya juga masih tambah belajar lagi. Oke, mungkin dapat kita akhiri untuk pertemuan dan ngobrol santai pada malam ini ya. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi pada Betul sekali. pertemuan berikutnya atau hari lagi. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Terima Dian kasih dan untuk Mas Alhan, dan Alhan. terima kasih Danur. Sampai berjumpa lagi. Itu kesempatan lah. Bagi siapa yang membunuhnya itu? Pemuda dari Serbia. Ya, berumur 19 tahun. Iya. Namanya siapa? Siapa ya? Pak Dian. Saya ingin ketawa ini. Dipotong dulu. Serius bener melihat ini dulu. Siapa ya Pak Dian? jangan dimatiin. Ini untuk ngedit Pak, ini untuk ngedit. Langsung. Enggak apa-apa, nanti bisa tak cut. Bisa tak cut. Bisa jawab ini. Nah ini ya ampun. Oke, kita lanjut lagi ya. Bentar, saya mau ngecek kamera. Ya, iya.